Merkantilisme adalah teori dan praktik ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Merkantilisme berpandangan bahwa ketahanan suatu negara baik dari segi kemakmuran dan keamanan bergantung terhadap seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut, sehingga merkantilisme dapat dikatakan sebagai nasionalisme ekonomi, di mana kegiatan ekonomi merupakan tools bagi kepentingan politik negara dan pemerintah, sehingga negara lebih memprioritaskan kepentingan politik ketimbang perekonomian. Selain itu, praktik merkantilisme di era klasik berbentuk seperti memaksimalisasi ekspor dibandingkan impor, mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya hingga menjadi awal terjadinya kolonialisme. Merkantilisme memiliki pandangan bahwasanya negara memiliki peran dominan dalam segala aktivitas sirkulasi ekonomi dan pasar, yang dimana kegiatan ini harus dapat mendukung pembangunan negara dan kepentingan negara, yaitu kekuatan yang dimana berada dalam bidang militer. Lalu ada macam-macam merkantilisme. Yang pertama adalah benign merkantilisme, yang memiliki pandangan bahwa kepentingan ekonomi nasional memiliki efek yang minimum terhadap keamanan dan kelangsungan negara. Yang kedua ada malevolent merkantilisme, melihat bahwa ekonomi internasional sebagai wadah atau zona ekspansi imperialisme dan ajang memperkaya negara melalui perang ekonomi dan ekspansi negara. Lalu kemunculan teori neomerkantilisme sendiri muncul sebagai evolusi baru dari merkantilisme klasik yang mengalami banyak adaptasi karena transformasi ekonomi internasional. Neomerkantilisme memiliki pandangan tentang bagaimana negara dapat bertahan dan memaksimalisasi kekuasaannya melalui cara dan strategi dalam regulasi kebijakan perekonomiannya. Neomerkantilisme menggunakan kebijakan proteksi dalam melindungi dan mendorong perekonomian nasional, menggunakan kebijakan tarif dengan memberikan penetapan terhadap pajak impor dan harga barang yang diimpor dengan persentase tertentu, serta kebijakan infrastruktur untuk mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap kedaulatan negaranya melalui foreign direct investment. Menurut perspektif merkantilisme, mempromosikan ekspor dan membatasi impor untuk menghasilkan nilai surplus perdagangan yang kemudian menjadi kekayaan dan kekuatan negara adalah kunci utama untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Sebagai contoh dalam hal ini terlihat dari upaya pemerintahan Tiongkok melalui pemerintahan Presiden Xi Jinping yang mewakili negara dengan mengakomodasi dan juga mengatur kebijakan perekonomian. Salah satunya dengan adanya kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, hal ini memberikan manfaat tersendiri bagi Tiongkok, yakni memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Presiden Xi Jinping memanfaatkan hal tersebut dengan memperbanyak produksi dengan ditingkatkannya industrialisasi. Pemerintahan Tiongkok juga memperketat pengawasan terhadap orang kaya, terutama dari bagaimana para orang kaya mendapatkan uang mereka. Tak hanya itu, pemerintahan Tiongkok pun turut membentuk kerjasama saling menguntungkan melalui konferensi Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra untuk menarik mitra dagang agar dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Tiongkok menginisiasi dan memimpin suntikan dana untuk BRI sebesar 1,3 triliun US dollar guna menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan. Ini diharapkan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan negara mitra lainnya. Strategi ini digunakan pemerintah Tiongkok untuk mengelola modal mereka di negara-negara berkembang sebagai bentuk investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan. Ini memberi bentuk nyata kontribusi Tiongkok terhadap negara-negara yang dibantunya. Investasi ini adalah mata pisau tajam bagi negara-negara yang tidak bisa mengembalikan sesuai perjanjian awal. Bukan tidak mungkin, menurut Morgenthau, peminjaman modal untuk pembangunan mempengaruhi suara politik suatu negara terhadap mitra penyokong. Sehingga BRI juga dijadikan alat politik untuk memperkuat posisi Tiongkok di politik internasional. Maritime Sector yang digunakan untuk mengembangkan port-port utama krusial yang dihubungkan dengan jalur transportasi darat juga merupakan salah satu realisasi dari BRI atau Belt and Road Initiative. Jalur tersebut tentunya menguntungkan negara-negara lain, tetapi crucially Tiongkok juga ikut diuntungkan dengan adanya jalur itu.
Jalur darat dan jalur laut merupakan cara yang lebih murah dalam mengirim barang ke luar negeri, sehingga proses trading Tiongkok bisa jadi lebih murah dan dapat dikirim dalam jumlah yang banyak atau bulk. Ini merupakan sebuah keuntungan yang signifikan karena mengurangi biaya kirim produk-produk dari Tiongkok ke negara-negara sasaran. Pada tahun 2016, perdagangan Tiongkok dengan negara-negara sepanjang Belt and Road mencapai 953,6 miliar US dollar yang merupakan 25,7% total perdagangan global Tiongkok. Sekarang Belt and Road menjadi produk internasional yang sangat populer. Selain itu, pertahanan teritorial juga merupakan prioritas utama bagi Tiongkok. Dalam pertahanan teritorial, usaha menghubungkan jalur laut dan darat dengan infrastruktur yang dibuat dan dikendalikan oleh host country, dalam hal ini Tiongkok, merupakan keuntungan yang sangat besar. Tiongkok dapat mengatur akses-akses strategis dari tempat pemasaran produsen menuju konsumen dan mengetahui titik yang harus dilindungi untuk menjaga daerah teritorial dalam kontrol pemerintah. Karena inilah inisiasi ini digerakkan oleh Tiongkok agar dapat mengendalikan jalur dalam trading Tiongkok dan negara lain.